Halo, halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah ya. Sudah mau masuk ke hari keempat, day keempat untuk tentang nafkah. Di day keempat ini, niat nafkah ibadah tersembunyi yang pahalanya besar. Tema utamanya, niat nafkah sama dengan niat ibadah. Wow. So, welcome to Ngopi, ngobrolin perkara keimanan dan keilmuan. Minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada ibadah yang tidak terlihat di masjid, tidak terdengar di mimbar, tapi pahalanya bisa mengalahkan banyak amal sunnah. Namanya nafkah. Banyak orang yang mengira ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, dan sedekah. Padahal dalam Islam, nafkah itu juga ibadah. Bahkan sering disebut ibadah tersembunyi. Karena dilakukan di balik dapur, dompet, dan tanggung jawab. Hari ini kita bahas satu kunci besarnya, yaitu niat. Oke? Nafkah tidak netral, bernilai ibadah atau dosa. Yang pertama, dalam Islam perbuatan yang sama bisa bernilai beda tergantung niatnya. Mencari uang bisa jadi ibadah atau sekedar rutinitas bahkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, nafkah tanpa niat sama dengan gugur nilai ibadahnya. Jadi, utamakan niat dulu ya kalau mau melakukan suatu nafkah atau memberikan nafkah gitu. Nafkah dengan niat sama dengan berpahala, meski capek dan tidak terlihat orang. Yang kedua, Al-Quran. Nafkah disejajarkan dengan amal besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja harta yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 273. Di sini jadi perhatian, Allah tidak bilang sedekah saja, tapi apa saja yang kamu nafkahkan, termasuk uang dapur, uang sekolah, biaya kesehatan, kebutuhan istri dan anak. Semua tercatat asal niatnya lillah, asal niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis paling mengena nih tentang nafkah sama dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat lain, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ini penting. Nafkah bukan amal kelas 2, justru amal prioritas. Karena tadi, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu adalah sedekah. Kenapa disebut ibadah tersembunyi? Karena tidak ada nih yang tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada panggung. Orang tidak melihat kamu lembur, lelah, pikiran kusut, bahkan sampai mengorbankan ego sendiri. Tapi Allah melihat niat di baliknya. Kamu niatnya bekerja, itu untuk apa? Kamu niatnya menafkahi, itu untuk apa? Allah melihatnya dari situ. Kunci utamanya meluruskan niat nafkah. Niat nafkah bukan supaya dipuji sebagai tulang punggung. Niat nafkah bukan supaya merasa berkuasa. Niat nafkah bukan supaya ditakuti keluarga. Niat nafkah yang benar nih. Ya Allah, aku menunaikan kewajibanmu, menjaga amanahmu, dan mencari ridhomu. Yang benar, menunaikan kewajibanmu, menjaga amanahmu, dan mencari ridhomu. Kalau niat ini hidup, capek ya sama dengan pahala. Stres ya pahala, pengorbanan ya bahkan pahala. Karena tadi, saya ulangi lagi, aku menunaikan kewajibanmu, menjaga amanahmu, dan mencari ridhomu.
Dalam perspektif ilmiahnya nih, penelitian psikologi religius, jurnal Religion and Health dari 2005 kurang lebih, menunjukkan makna spiritual dalam bekerja meningkatkan ketahanan mental, kepuasan hidup, rasa tujuan atau sense of purpose-nya. Dalam Islam, makna itu bernama niat ibadah. Nafkah dengan niat ibadah sama dengan sehat secara rohani dan psikologis. Mungkin nafkahmu tidak terlihat manusia, tapi bisa jadi itu amal yang paling berat di timbangan. Maka jangan remehkan uang belanja, biaya sekolah, tanggung jawab harian. Karena dengan niat yang lurus, nafkah adalah ibadah sunyi yang pahalanya berisik di langit. So, semoga bermanfaat ya. Niatkan melakukan sesuatu apapun itu karena Allah Ta'ala. Kan semuanya punya Allah. Kenapa juga menjadi yang tersembunyi? Kenapa ibadahnya tersembunyi? Ya karena tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada panggung. Orang tidak melihat itu semua. Orang tidak melihat kamu lembur, kamu lelah, pikiran kusut, pengorbanan ego. Dari situ Allah menguji kamu. Apakah kamu melakukan semua ini hanya karena kamu merasa kewajiban atau karena memang Allah menyuruh kamu untuk menafkahi karena sudah menjadi tanggungan kayak gitu. Cukup sekian di dai keempat tentang nafkah ibadah tersembunyi yang pahalanya besar. Dengan tema utamanya niat nafkah sama dengan niat ibadah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Saya Andika Tegar. Jangan lupa like, komen, dan follow. Kalau bermanfaat tolong di-share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.